Shalom Sobat ICC, di penghujung 2020 ini, mari kita tetap percaya bahwa Ia adalah Allah yang memegang kendali. Dia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. God will make a way. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade,
Ya, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita melewati segala macam persoalan ke dalam kehidupan. Tuhan tetap setia, dan sekalipun kita masuk melewati lembah kekelaman, tetapi kita selalu ada dalam lindungan, karena segada dan tongkat Tuhan itu yang melindungi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Mari saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau selalu menyertai dan memimpin kami, melindungi kami. Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang membawa kami ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami, dimanapun kami berada, mendapatkan urapan yang baru. Sehingga firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup dalam hati kami Tuhan, sungguh bisa bertumbuh dan berbuah berlipat ganda dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan kami semua tidak menjadi sama lagi untuk kemuliaan-Mu. Pakai hamba-Mu, in Jesus name, for your glory, and everyone say amen. Praise the Lord. Ya, puji Tuhan. Saudara, apa kabarnya? Saya percaya semua baik-baik saja. Ini sudah ada tiba di penghujung tahun 2020. Sudah nggak kerasa 9 bulan kita berjalan online. Tetapi Tuhan tetap setia dan Dia tetap menyertai kita. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik hari-hari ini dan terus ke depan dalam pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, saya akan lanjutkan satu seri yang kita baru saja mulai pada hari perayaan Natal kemarin, God with Us. Ini God with Us part yang kedua. Saya percaya setiap kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan ini menjadi satu perenungan bagi setiap kita, supaya kita bisa mengakhiri tahun 2020 ini dengan hati yang bisa menyenangkan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Jadi saya berikan judul ini God with Us yang kedua. Nah saudara, sepanjang tahun 2020 ya, memang banyak sekali persoalan-persoalan yang ada. Dari jemaat juga banyak sekali yang cerita ini, cerita itu. Dan banyak orang-orang yang tinggal di dalam kekhawatiran. Ya, kekhawatiran tentang kesehatan, bertemu dengan orang, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang paling banyak dikhawatirkan orang adalah tentang kebutuhan hidup. Karena tahun ini memang banyak persoalannya, pandemi ini menyangkut soal ekonomi akhirnya. Banyak orang-orang yang harus misalnya menutup usaha, berkurang penghasilannya, harus manuver hal-hal yang baru, usaha-usaha yang baru, sehingga banyak orang yang khawatir kekurangan dalam hal ekonomi mereka. Ya, dalam hal ekonomi mereka khawatir pendapatannya kok berkurang dan lain sebagainya. Bagaimana nanti saya harus bisa bayar ini, bayar itu dan lain sebagainya. Dan ini kita masih ada di tengah-tengah pandemi, saudara. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Matius 6 ayat 19, Tuhan Yesus pernah mengajarkan ini tentang kebutuhan hidup. Ya, karena orang khawatir tentang kekurangan, Tuhan Yesus pernah ajarkan ini sama mereka. Dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Sudah tahun 2020 banyak sekali pencurinya ya. Pencuri-pencuri dalam hal ekonomi, dalam rupa pandemi yang datang, ataupun permasalahan-permasalahan yang orang hadapi. Sehingga tanpa disadari orang bisa merasakan khawatir bagaimana dia bisa mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Dan orang yang khawatir akan mulai berkata-kata tentang kekhawatirannya. Jadi kalau orang khawatir biasanya bicaranya tentang kekhawatiran. Apa yang kami akan makan? Matius 6 ayat 31.
Apa yang kami akan minum? Nanti pakai apa? Nanti cicilannya gimana? Kita mau tinggal di mana? Sekolah anak seperti apa nanti bayarnya dan lain sebagainya. Saudara, banyak hal orang-orang yang mengalami kekhawatiran akan berkata-kata sesuai dengan kekhawatiran mereka. Dan itu bisa merembet masuk ke masalah kesehatan, ke masalah hubungan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya, kekhawatiran orang itu tidak akan menambah usia seseorang. Kekhawatiran tidak menambah usia seseorang. Khawatir itu nggak menambah sehat seseorang. Khawatir itu nggak berguna untuk kesehatan seseorang. Ya. Tetapi orang yang khawatir, yang terus mengatakan tentang kekhawatiran justru bisa menimbulkan hal-hal yang nggak baik terhadap kesehatan mereka. Nah, saudara, bagi setiap kita yang sudah mengenal Tuhan, yang mengenal Tuhan boleh katakan amin. Setiap kita yang mengenal Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup, bukan hanya sanggup untuk menciptakan, Dia sanggup untuk memelihara ciptaannya. Amin. Dan Tuhan Yesus ajarkan sama murid-muridnya ketika itu, kamu harus belajar sesuatu. Pandang burung-burung di langit yang tidak menabur, Matius 6 ayat 26, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak punya bekal dalam lumbung. Kalau saudara perhatikan kata demi kata, ini dalam sekali, luar biasa pelajarannya. Nggak menabur, nggak menuai, tidak kumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Artinya burung itu ya, saudara, dia nggak perlu, burung-burung di langit nggak perlu nabur, nggak perlu nuai, nggak perlu nyiram, nggak perlu bercocok tanam, nggak perlu pupukin, nggak perlu punya gudang untuk masa depannya, persediaan makanan. Tapi di antara burung-burung yang ada itu, saudara, mereka nggak khawatir tentang kekurangan makan. Karena mereka percaya Tuhan akan memelihara mereka. Nah, kita nggak pernah seumur hidup kita akan melihat tiba-tiba keluar rumah, terus sampai ke jalan raya, saudara, tiba-tiba ada puluhan burung meninggal gitu ya, mati di tengah jalan. Kenapa? Karena puluhan burung pipit ini tidak kekurangan makanan dan mereka kelaparan dan mereka mati di jalan. Gak pernah seumur hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara mereka. Nah, kalau Tuhan memelihara burung-burung yang seperti ini, saudara, Tuhan Yesus katakan kita lebih berharga daripada burung-burung itu. Lalu Tuhan Yesus membuat kita berpikir lagi. Kamu coba pandang bunga di ladang, ya. Kamu lihat bunga di ladang, bunga bakung di ladang, Matius 6 ayat 28. Yang tumbuh tanpa, ini lebih luar biasa juga, saudara. Tumbuh tanpa kerja, tanpa memintal. Gak ada kerjaan, gak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, orang terkaya di dunia pada waktu itu, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga dari bunga itu. Saudara, bunga nggak perlu beli baju, ya. Bunga nggak perlu ke tukang jahit, nggak perlu shopping untuk baju. Tetapi Allah mendandani bunga-bunga tersebut dengan indahnya. Kalau kita perhatikan, bunga itu hanya sebentar tahannya, beberapa bulan saja, lalu dia berguguran. Saudara, terhadap hal-hal yang sederhana, hal-hal yang bunga-bunga ini, saudara, yang bertahannya hanya sementara, maksud saya, Tuhan mendandaninya dengan secara indah luar biasa. Bahkan Tuhan katakan, kalau kamu bandingkan bunga ini dengan orang yang terkaya di dunia, pada waktu itu Salomo, saudara,
Salomo pun tidak berpakaian seindah dari bunga yang hanya bertahan beberapa bulan saja. Saudara, kalau Tuhan memelihara demikian, mendandani bunga yang seperti ini, seindah itu saudara, kita jauh lebih berharga daripada bunga-bunga itu. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga kita dan mendandani setiap anak-anaknya. Praise the Lord. Matius 6 ayat 32 dikatakan demikian. Karena Tuhan tahu segala keperluan kita. Katakan dengan saya, Tuhan tahu segala keperluanku. Tuhan tahu saudara. Matius 6 ayat 32 bagian B dikatakan begini. Bapamu di sorga, yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tahukah saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita? Bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan tahu permasalahan saudara, apa yang susah dalam kehidupan kita yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu, dikatakan sebagiannya itu. Salah ya? Tuhan tahu apa? Semuanya itu. Berarti bagi Tuhan gak ada yang surprise. Dia tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan memelihara kita lebih dari ciptaannya yang lain. Kenapa saudara? Karena dalam pandangan Tuhan, saudara dan saya lebih berharga daripada semua ciptaan Tuhan yang lain. Yang percaya boleh katakan amin dengan suara yang keras. Amin. Tapi kita harus tahu rahasia ini saudaraku. Saudara dan saya harus belajar tentang rahasia yang luar biasa yang Tuhan berikan atas setiap kita. Rahasia yang besar. Apa rahasianya? Begini saudara, rahasia pemeliharaan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Ini rahasianya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, apa semuanya? Makan, minum, pakai, kebutuhan, semua kebutuhanmu akan ditambahkan kepadamu. Saya rindu kita sama-sama baca ini. Dimanapun saudara berada, are you ready? Yuk, 2, 3, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus ajarkan rahasia ini. Ketika kita mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, artinya ketika kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan akan Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Segala sesuatu yang pada waktu kita mencari kehendak Tuhan dulu dan hidup di dalam kehendaknya, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan itu akan ditambahkannya dalam hidupmu. Well, kalau kita renungkan ini, saudara, kadang-kadang kita bertanya-tanya, Tuhan, gimana caranya mendahulukan kehendak Tuhan? Kalau bicara tentang kebutuhan, gimana untuk bisa mendahulukan kehendak Tuhan? Ya, di tengah-tengah kebutuhanku, tapi aku mau mendahulukan kehendak Tuhan. Gimana caranya? Saudara, interestingly, menariknya, pada waktu kita baca ayat ini, ada ayat-ayat di atasnya yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan oleh perikop. Ada satu ayat yang di atasnya yang Tuhan rindu kita mempelajarinya dan kita mengenalnya. Dan itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah rahasianya. Apa rahasianya saudara? Coba kita buka Matius 6 ayat 21. Jadi sebelum Tuhan Yesus bicara tentang jangan khawatir tentang kebutuhan, makan, minum, pakai. Di ayat sebelumnya,
Tuhan Yesus memberikan kita pengertian tentang harta yang sesungguhnya. Saudara, ada harta yang sesungguhnya yang Tuhan mau kita mengerti. Apa itu harta yang sesungguhnya? Matius 6 ayat 21. Ini harta yang sesungguhnya. Yuk sama-sama kita bacakan ini. Kita baca ini 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ini kasih Tuhan, Tuhan Yesus ajarkan kita, di mana hartamu berada, di situ hati kita berada. Wow, ini harta yang sesungguhnya. Harta yang jauh lebih utama daripada segala kebutuhan kita. Hati lebih penting dari makanan, minuman, dan pakaian. Tuhan inginkan kalau kita bicara tentang firman tadi ayat, mendahulukan kehendak Tuhan. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti Tuhan inginkan kita menjaga hati kita. Karena hati kita adalah harta yang sesungguhnya. Yang lebih penting dari segala makanan, kebutuhan saudara, apa yang kita cari dan kita kejar dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberikan kita pengertian tentang harta yang sebenarnya. Harta yang sesungguhnya. Dan kita harus jaga, dan itu adalah kehendak Bapa kita di sorga. Dan ketika kita menjaga hati kita, firman Tuhan katakan apa? Saudara, Amsal 4 ayat 23. Coba kita lihat ayat ini. Luar biasa. Dikatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk menjaga hati kita. Itu harta yang sesungguhnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Haleluya. Jadi Tuhan inginkan kita apa, saudara? Ini kehendak Tuhan. Kita menjaga hati kita. Ketika kita menjaga hati kita di tengah-tengah segala kebutuhan, saudara. Kekhawatiran kita akan kekurangan ini, kekurangan itu, akan kesehatan, akan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan Yesus inginkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya adalah ini, saudara, bahwa hati kita adalah hartamu yang sesungguhnya. Kalau kita menjaga hati kita, dari situlah akan terpancar kehidupan. Nah, kehidupan dalam bahasa aslinya adalah Hay, H-A-Y. Artinya life. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup. Jadi Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu yang kita butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Sinkron dengan ayat tadi, Matius 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang mau menjaga hati kita, katakan amin. Kita perlu menjaga harta yang sesungguhnya, yaitu hati kita, supaya terpancar kehidupan daripadanya. Haleluya. Tahun ini saya tahu ujian kita banyak sekali yang mengalami ujian hati. Ya. Segala sesuatu berita-berita yang kita dengar, permasalahan-permasalahan dalam keluarga-keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, pertemanan, mungkin hubungan, banyak hal-hal yang sedang menggoncang hati kita. Tahukah saudaraku, kita perlu tetap menjaga hati kita. Apakah hatimu terjaga sepanjang tahun 2020 ini? Karena dari situ terpancar kehidupan. Segala yang kita butuhkan, kebutuhan kita, Tuhan akan tambahkan. Asal kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Siapa yang harus jaga hati, saudara? Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Berarti kita yang menjaga hati.
Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Amin. Siapa yang mau menjaga hatinya di hadapan Tuhan? Saya nggak tahu hari-hari ini, apapun mungkin 9 bulan belakangan ini. Apakah saudara dan saya mungkin banyak bersungut-sungut, tinggal di dalam kekhawatiran dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, kita harus menjaga hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba kita buka 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Gimana sih caranya jaga hati? Yang menjadi kehendak Tuhan adalah ini, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dari situlah. Mengucapkan syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan dalam satu hal, dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tahukah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Cara kita menjaga hati kita yang terbaik adalah dengan mengucapkan syukur. Dengan bersyukur untuk setiap pekerjaan Tuhan. Dengan bersyukur untuk segala sesuatunya. Apakah kita banyak mengucapkan syukur hari-hari ini, sepanjang pandemi ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Ada cara yang baik untuk mengucapkan syukur. Saya perhatikan ada orang-orang yang sudah menerima sesuatu, wah Tuhan bekerja, lalu dia bersyukur. Wah itu baik mengucapkan syukur. Tapi ada cara yang lebih baik untuk mengucapkan syukur. Meskipun kita, ini cara yang baiknya begini saudara ya. Meskipun kita belum melihat pekerjaan Tuhan. Belum melihat tangan Tuhan yang bekerja. Tapi kita percaya Tuhan sedang bekerja. Lalu kita mengucapkan syukur. 2 Yohanes 20 ayat 29 katakan begini. Tuhan Yesus pernah berbicara kepada Thomas. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Wow. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi yang bahagia ini saudara. Berbahagialah mereka. Saya berharap ini setiap kita yang percaya. Yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Berbahagialah orang yang gak melihat, namun percaya. Meskipun tahun ini mungkin saudara belum melihat tangan Tuhan yang bekerja. Belum melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata. Yang ada adalah ketidakpastian, kekhawatiran, permasalahan. Belum beres ini ada masalah yang lain. Belum beres ini ada masalah yang lain. Tapi ketika kita belum melihat pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Orang itu adalah orang yang berbahagia, saudara. Karena Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tahukah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang turut bekerja. Katakan dengan saya, turut bekerja. Yuk 2, 3, apa? Turut bekerja. Allah kita adalah Allah yang tidak tinggal diam.
Allah yang turut bekerja. Dan pekerjaannya seringkali kita nggak lihat. Kita belum bisa memandang semuanya itu. Tapi kita percaya firman Tuhan lebih daripada apa yang kita lihat. Saudara, mana yang kita akan dahulukan? Apakah firman Tuhan yang telah mengatakan ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah? Yang mengatakan bahwa Allah turut kerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Setiap kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut kerja. Coba renungkan ayat ini, saudara. Allah turut kerja untuk kebaikanku. Allah tidak diam. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun saudara kita nggak melihatnya mungkin. Meskipun kita belum bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Tapi kita percaya firman Tuhan lebih daripada apa yang kita lihat. Lebih daripada apa yang kita rasakan. Don't go by feeling, you live by faith, not by sight. Ini firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, Allah turut kerja. Dia nggak diam. Pada waktu engkau berusaha, bekerja, mengandalkan Tuhan, Allah nggak diam. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dan berbahagialah setiap kita yang percaya lebih daripada apa yang kau lihat. Kalau engkau percaya lebih daripada apa yang kau dengar, kepercayaanmu itu lebih daripada apa yang kau rasakan. Lebih daripada apa yang kau pikirkan. Kalau firman Tuhan telah berkata Allah turut bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Saudara bilang, Tuhan aku percaya Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikanku. Meskipun aku gak lihat, meskipun aku gak dengar, meskipun aku gak merasakan. Tapi firman-Mu adalah kebenaran. Dan berkata Allah turut bekerja untuk kebaikanku. Maukah saudara berkata Allah turut bekerja? Yuk sama-sama 2, 3. Allah turut bekerja untuk kebaikanku. Yuk sama-sama dengan iman. Allah turut bekerja untuk kebaikanku. Allah turut bekerja untuk kebaikanku. Praise the Lord. Dan beberapa waktu yang lalu saya akan tutup dengan kesaksian ini. Saya puji Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa merayakan ulang tahun, pertambahan tahun ya. Beberapa waktu yang lalu. Dan saya kedatangan seorang sahabat saya, Bapak Timotius Aditan. Dia kontak saya lalu dia bilang, brother ya, selalu begitu ya, shalom ya, boleh nggak saya datang ke rumah? Oh, pada hari ulang tahun saya. Lalu dia datang ke rumah dan dia kasih surprise untuk saya. Ya, surprise-nya adalah ini, saudara. Jadi cukup besar ya. Dan saya, apa ini? Ini adalah lukisan. Lukisan yang begitu indah yang dibuat oleh Brother Changsen ya, keluarga daripada Bapak Timotius Aditan. I believe dia ada di Tasikmalaya. Brother Changsen buat ini dan Bapak Timotius kasih sama saya, brother gimana ini? Ya, dan dia cerita lukisan ini dibuat ya kurang lebih 7-8 bulan lah ya dibuat. Dan dia bilang gini, dia berkatakan sama saya nunggu gitu ya, kapan tiba hari ini. Dan tiba-tiba ini harinya sudah tepat ulang tahun brother, saya mau kasih ini sama pastor. Ya, lalu saya memandang ini, saya lagi bincang-bincang sama dia. Saudara, Roh Kudus bicara sama saya. Satu hal
yang saya percaya. Jadi pesan Tuhan bagi saudara, dengar baik. Dia katakan begitu saudara. 7 bulan lalu lukisan itu sedang dibuat. Dan saya duduk sofa sama dia, saya sedang bincang-bincang. Saya katakan sama dia, berarti 7 bulan lalu ada seorang yang sedang menggambarkan satu lukisan yang indah, yang saya nggak lihat, yang saya nggak tahu. Hari demi hari, dia lagi painting ini. Every day. And so detail. Yet I don't know. Saya nggak melihat pekerjaannya. Tapi lukisan itu hari demi hari, jam demi jam, mungkin siang dan malam. Tanpa saya sadari, saudara, ada seorang yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Brother Johnson sedang buat ini, saudara. Hari demi hari, dan saya nggak tahu. Dan ketika tiba hari ulang tahun, dia baru kasih sama saya. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih untuk pengertian. Tahukah saudara, Tuhan adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dia adalah Allah yang tidak tinggal diam. Meskipun kau nggak melihatnya, saat ini dimanapun saudara berada, Allah sedang kerja. Dan pekerjaannya begitu detail. Dia mendandani bunga yang indah, yang hanya sebentar saja. Dia memelihara burung-burung yang di langit dengan luar biasa. Dan Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikanmu. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Dan dia sedang merancangkan yang baik. Dan kalau hari ini mungkin kita bertanya, Tuhan di mana? Mana Tuhan? Mana jawaban doa yang saya naikkan selama ini? Mungkin saudara belum melihatnya. Tapi firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja untuk kebaikanmu, mendatangkan kebaikan bagi saudara. Tahukah saudara, kalau memang belum kita melihatnya, bukan berarti Allah tidak bekerja. Karena firman Tuhan jelas berkata Allah turut bekerja. Artinya apa kalau kita bisa belum melihat itu, saudara? Kita belum melihat pekerjaannya. Artinya belum selesai. Ada hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan. Dia sedang menyempurnakan. Sama seperti Brother Johnson. Sedang menyempurnakan ini. Dan dia gak akan kasih sama saya melalui Brother Timotius Aditan sampai lukisan ini selesai. Dan saya percaya satu hal yang sama akan terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin kau telah berdoa selama ini, bahkan masa pandemi seperti ini, saudara. Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikanmu. Amin. Dan dia pekerjaannya sedang detil-detilnya dia sempurnakan hari demi hari. Dan Tuhan gak akan memberikan sama kita sampai tiba waktunya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Dan nanti kita akan berkata, aku tahu sekarang. Yes, aku tahu sekarang. Pada waktu saya dapatkan ini, aku tahu sekarang. Aku tahu sekarang. Pada waktunya nanti saudara akan berkata sama seperti saya berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku dan bagi saudara. Maka itu ucapkan syukur untuk pekerjaan Tuhan. Meskipun kau belum melihatnya. Tahukah saudara, ketika kita ucapkan syukur itu menyenangkan Tuhan. Berarti saudara percaya dengan iman bahwa Allah gak diam. Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dan Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Dan pada waktunya tepat, Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Buah
akan bermunculan pada musimnya. Dan kau akan melihatnya. Kau menabur air mata. Kau akan menuai dengan sorak-sorai. Karena Tuhan Allah di pihak saudara. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. God is with us. And He's always will do. Forever and ever. Maka itu saudara, maukah kita akhiri tahun ini dengan ucapan syukur? Karena kita tahu Allah turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Maukah saudara berkata, Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan-Mu. Bapak, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih, aku percaya bahwa Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku, bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi gereja. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang tahu segala sesuatu, waktu-waktu yang terbaik untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya, meskipun aku belum melihat, namun aku percaya. Nah saudara, itulah iman. Dan ketika kita berkata demikian di hadapan Tuhan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh mengucapkan syukur, tahukah saudara, itu berarti kita sedang menjaga hati. Dan ketika kita menjaga hati kita, firman Tuhan katakan, dari situlah akan terpancar kehidupan. Dan Tuhan tambahkan segala yang kau perlukan tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Dan kita akhiri tahun ini 2020, tahun yang penuh dengan tekanan, goncangan, dengan tetap percaya. We live by faith, not by sight. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat, saudara. Kau harus lebih percaya kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan, dari apa yang kau lihat dan kau dengar, dan perasaan saudara. Percayalah bahwa Tuhan sudah dan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan kita akhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Masuki tahun 2021, saya percaya kemuliaannya akan nyata tepat pada waktunya bagi setiap kita dimanapun saudara berada. Dan saudara yang sedang merenungkan untuk visi tahun depan, jangan khawatir saudara, jangan khawatir akan masa depanmu. Karena firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, untuk mendatangkan kepada saudara dan saya setiap kita masa depan yang penuh harapan. Dream big, mimpi yang besar. Karena firman Tuhan katakan, masa depan penuh harapan telah tersedia bagi setiap saudara dan saya. Hidup, bukan hanya hidup, Yohanes 10 ayat 10, hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Dan kita ucapkan syukur untuk visi-visi yang baru yang Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Ucapkan syukur untuk kesehatan, penyertaan, kebaikan Tuhan. Dan saya percaya semuanya akan indah pada waktunya. Maukah saudara melakukannya? Kita pejamkan mata. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami dimanapun kami berada. Kami ucapkan syukur ya Tuhan, karena Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami ucapkan syukur untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk pelayanan, bahkan untuk hubungan setiap kami dengan Tuhan hari-hari ini. Kami ucapkan syukur untuk waktu hidup, bisa menyenangkan Tuhan, bisa melayani, bisa memuji, berdoa dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, akan tiba waktunya. When the time is due, in the fullness of your time, when time is complete, pada waktunya sudah finished, lengkap, Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang baru. Kami mau akhiri tahun ini dengan hati yang bersyukur. Dan kami percaya dari dalam hati kami Tuhan akan terpancar kehidupan. Kalau firman-Mu sudah katakan demikian, maka terjadilah sesuai firman-Mu. Dari hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, in the name of Jesus, terpancar kehidupan. Aku berdoa, mari kita angkat kedua tangan saudara dan buka hati. Aku lepaskan berkat dan kehidupan ke dalam kehidupan-Mu saat ini, in the name of Jesus. If you are sick, kalau sudah sakit, in Jesus name, bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkanmu
dalam nama Yesus jadilah sembuh. Kalau engkau dalam keadaan susah, jadilah terhibur, kuat di dalam Tuhan, dan ucapkan syukur sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kau diberkati, kau dilindungi dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan senantiasa membuatnya berhasil. Kau diberkati untuk memberkati banyak orang, untuk memuliakan Tuhan, dan Kristus Yesus nyata dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah menerima berkat dan mengucapkan syukur, sama-sama katakan Amin. Praise the Lord. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan dan sudah dengarkan firman ini. Terus renungkan, terus ucapkan syukur. Kalau saudara sudah berkeluarga, yuk bangun mesbah keluarga, sama-sama doa menjelang akhir penutupan tahun 2020. Saya percaya Tuhan dipermuliakan. God bless you. Sampai ketemu lagi ya di tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Namaku Tresina Rulita. Sekarang aku kuliah di ITHB, jurusan Media Internet Teknologi, angkatan 2020. Aku tertanam di ICC sejak aku berusia 5 tahun, dan saat ini aku pelayanan di Departemen iKids, dan aku juga tertanam di iClick College 04. Aku berasal dari keluarga yang berbeda keyakinan. Jadi dari umur aku 5 tahun, aku udah jarang ketemu sama papaku, karena papaku memiliki keluarga lain. Dan sebenarnya dari aku hidup kecil itu, aku nggak pernah merasakan kasih nyata seorang ayah dalam hidup aku. Dan terkadang aku juga suka lihat keluarga orang lain yang kalau pergi ke gereja bareng-bareng. Aku suka mikir, kok dia bisa pergi ke gereja bareng-bareng ya? Kok dia punya keluarga lengkap? Sedangkan aku cuma bisa pergi ke gereja sama mama. Terkadang aku juga suka sedih kalau misalkan papa terus-terusan cerita tentang anaknya. Dan terkadang juga aku bilang sama papa, bisa nggak sih pa nggak usah ceritain tentang keluarga papa yang lain? Aku juga kan anak papa, aku juga pengen diceritain. Aku mulai membendung kesedihan ini dari aku masih kecil. Dan saat itu aku mengenal Yesus Kristus secara pribadi, dan aku rasa bahwa Tuhan Yesus itu lebih banyak pengorbanannya dibanding kehidupan aku yang sekarang. Jadi aku harus tetap bersyukur sama Tuhan. Aku mulai belajar untuk melepaskan pengampunan pada papaku karena aku pikir kehidupanku nggak akan bisa berhenti sampai sini aja. Masih ada masa depan yang cerah yang menunggu aku di depan sana. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang aku pegang, yaitu Yeremia 29 ayat 11, yang isinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan saat aku mulai mengampuni papaku dan memulai kehidupanku yang baru, dan kayak setiap omongan orang yang bilang katanya, anak ini nggak mungkin bisa kuliah, anak ini nggak bisa melanjutkan pendidikannya. Tapi enggak kok, Tuhan tetap kasih aku kesempatan. Tuhan justru kasih berkat aku untuk aku dapat beasiswa kuliah di ITHB, jurusan Media Internet and Teknologi. Aku percaya ini hanya titik awal dari perjalanan hidup aku. Dan Tuhan tuh masih tetap menyediakan berkat-berkat, bahkan kesempatan-kesempatan di masa depan aku. Karena aku juga percaya Tuhan tuh selalu memberikan rancangan yang terbaik di dalam hidup aku sampai akhir titik hidupku nanti. Jangan sampai iblis mengambil sukacita di dalam kehidupan kita. Justru kita harus percaya setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tuh pasti akan memberikan jalan. Tuhan tuh nggak akan pernah ninggalin kita untuk berjalan sendirian. Tapi Tuhan akan mengangkat kita sebagai anaknya menjadi berkat bagi kehidupan orang lain.